Ya, dadah. Oke, ini saya record. Kita udah lewat 1. Kita mulai pembelajarannya. Ini saya share screen ya. Nih. Untuk tampilannya semua ada kelihatan tidak nih? Yang online. Ya, coba dijawab soalnya ya. Ada kelihatan? Jelas ya? Oke, sekarang yang hadir udah 24. Saya ganti pertanyaannya. Ada yang mau baca tidak nih di halaman 37? Yang online. Kalau offline nggak kedengaran nanti sama temannya. Saya pilih aja orangnya nih. Saya pilih orangnya itu adalah Jordan Joshua, angkat tangan nih. Ayo Jordan. Mengatur paragraf. Jika kamu perhatikan dokumen yang kamu ketik pada program Microsoft Word, umumnya berupa paragraf-paragraf. Bentuk suatu paragraf memperlihatkan kerapian suatu tulisan. Jika dokumen tersebut diketik dengan menggunakan komputer, tentu sangat mudah dan rapi hasilnya. Bandingkan jika kamu harus membuat sebuah dokumen dengan menggunakan mesin tik. Tentunya kamu akan kesulitan membuat tulisan menjadi rata kiri dan kanan. Pada program Microsoft Word, dibentuk suatu paragraf dapat diatur menggunakan perataan teks atau aligning untuk membuat bentuk paragraf yang bagus. Oke, sampai di situ dulu. Thank you ya Jordan Joshua ya. Terima kasih sudah membacanya nih. Nah, sebelum kita masuk ke topik, saya mau bertanya, mana lebih enak? Menulis menggunakan tangan atau mengetik di komputer? Atau dari handphone? Mengetik di komputer. Mengetik di komputer atau mengetik di handphone? Setuju atau tidak? Setuju ya? Atau saya ganti pertanyaannya nih. Kalau nanti ntar lagi kita mau ujian harian kedua, ujian harian semester 2. Mengetik dengan suara. Tulis tangan atau kita buat di dalam Google Form? Ayo. Google Form. Kalau yang online gimana? Apa jawabannya nih? Pengennya ujiannya gimana? Google Form. Oke, Google Form. Alasannya pengen Google Form ujiannya gara-gara apa nih? Lebih cepat, Sir. Gimana? Gimana? Biar lebih cepat nulisnya, Sir. Biar lebih cepat. Kalau saya ganti lagi pertanyaannya sekali lagi. Mana lebih rapi? Menggunakan komputer, handphone, atau dari tulis tangan? Komputer, handphone. Komputer atau handphone ya. Nah, sama juga seperti begini. Kita lagi belajar Microsoft Word ini, nanti kita akan pelajarin bagaimana cara untuk membuat perataannya. Sebagai contoh, coba pilih dulu ya. Ada nggak paragraf-paragraf yang enak kita bahas? Bentar. Saya cari dulu kata-katanya. Kalau misalnya saya tulis nanti nggak sempat pembelajaran kita nih. Oke, wait. Nah, ini saya share screen aja nih. Kita cari, kebetulan kita lagi belajar Microsoft Word. Benar ya, ini yang kita pelajarin sekarang. Kemudian saya coba ambil paragrafnya. Ini contohnya ya. Oke, kemudian saya pindahin ke sini. Ini kita hapus saja gambarnya biar lebih enak dilihat. Nih. Udah ada nggak nampak tulisan-tulisan di dalam share screen-nya? Nampak, Sir. Nampak ya? Oke. Nah, ini saya lihat ada macam-macam paragraf yang sudah kita buat di dalamnya. Temannya Jordan Joshua sudah membacanya. Nah,
Kalau misalnya hapus dulu bagian ini ya. Nah, hanya bagian ini saja. Tulisan ini sudah menarik atau gimana nih? Sudah rapi atau belum? Sudah. Sudah. Nah, coba ya, kayak mana ya saya nunjukinnya ya. Kalau kita online sulit banget nih kasih tunjuknya nih. Nah, semua coba perhatikan gambar yang ada di buku halaman 37 yang ini ya. Tabel hijau ini. Sudah? Yang paling atas jenis rataannya itu adalah rata kiri, benar atau tidak? Yang ini. Bentuk rataannya itu adalah rata kiri. Ada nampak? Nampak ya? Yang offline ada nampak nih. Yang online gimana? Ada nampak semua yang ini? Rata kiri paling atas? Nampak ya? Nah, maksud dari rata kiri itu adalah seperti begini. Lihat, di sini saya menggunakan itu adalah Right. align left atau rata kiri. Itu di bagian mana, Nah, ini perhatikan nih. Itu terdapat di bagian yang ini. Untuk yang offline atau online, coba fokus ke bagian yang ini. Yang sekotakin. Ada nampak nggak? Atau kurang besar ini? Oke, Catherine, benar ya. Tapi bentar, coba. Oke, wait. Laptopnya nge-lag nih, hapus-hapus nggak bisa. Oke, sorry ya. Bawah ini. Atau seperti contoh begini. Hapus dulu, biar lebih enak kita lihat ya. Eraser, yang ini. Atau sambil, sebentar, kasih sewaktu 1 menit. Saya coba join dulu dari handphone supaya saya lihat gimana apa yang dilihat murid dari yang online. Nah, ini untuk yang offline. Saya perbesar dulu ya. Ada kelihatan semua yang ini? Ada? Mirip tidak? Mirip yang sekotakin, mirip tidak dengan yang ada di buku cetak? Yang bagian ini. Mirip tidak yang ini? Ada mirip? Lihat ya, ada nampak semua? Untuk yang online, coba perhatikan terlebih dahulu ya. Laptopnya nge-lag banget nih. Astagfirullah. Oke, untuk yang online, nih perhatikan handphone saya. Saya udah lihat share screen-nya nih, oke. Setelah saya share screen begini, ini bisa diperbesar. Lihat, yang saya share screen ini bisa saya perbesar, bisa saya perkecil. Biar semuanya kelihatan ya, boleh ya. Nanti kalau misalnya tidak kelihatan, boleh diperbesar yang share screen ini, biar lebih nampak nih. Saya perbesar sebesar mungkin. Nih, yang sekotakin ini tolong diperhatikan yang ini ya. Nah, untuk yang offline, ini kan bisa kelihatan ya. Kalau misalnya kejauhan bisa perbesarin. Nah, fokus ke bagian yang ininya. Ini adalah align left atau rata kiri. Sesuai tidak gambarnya dengan yang ada di buku cetak? Sesuai ya. Nah, maksudnya align left itu gimana, left itu kan kiri. Nah, benar, left itu adalah kiri. Jadi, yang di bagian sebelah kiri ini semuanya rata. Lihat nih, saya tarik garis seperti begini. Rata, lihat nih. Penggarisnya ini rata tidak nih? Yang sebelah kiri rata ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah rata. Nah, itulah makanya disebut juga sebagai align left atau rata kiri. Kalau dibilang rata tengah gimana, Nah, kalau dimaksudkan dengan rata tengah, dia berada di tengah.
Seperti contoh. Center. Rata tengah atau biasa disebut juga sebagai apa nih bahasa Inggrisnya, Pak? Center. Oke, benar ya, center. Nah, ini saya coba blok. Nah, ini saya blok dulu tulisan yang kita buat. Nah, setelah seblok ini, wow, hilang dia. Nih, setelah seblok, seganti dia ke bagian tengah yang ini. Atau center. Nampak nggak ada tulisan center di atasnya? Nampak ya? Ini saya klik. Lihat, tulisannya akan berubah. Nih. Oke. Ada kelihatan? Jelas tidak nih perbedaannya? Jelas ya? Sebalikin lagi nih, sebalikin lagi. Tadi kita pakai align left ya, atau rata kiri. Nah, kita balikin lagi. Ini tadi rata kiri. Dia akan kembali seperti semula nih. Nah, dia akan kembali seperti semula menjadi rata kiri nih. Tulisan di sebelah kirinya rata semua seperti kayak pakai penggaris. Kalau rata tengah gimana, Se? Nah, ini rata tengah. Maka tulisannya berada di tengah. Nih, seperti begini. Tulisannya akan berada di tengah-tengah kertasnya. Untuk bagian rata tengah, gambarnya ini mirip tidak dengan yang ada di buku cetak? Lihat, mirip atau tidak? Mirip ya? Mirip. Nah, kalau rata kanan itu kayak gimana? Apanya yang rata di sebelah kanan? Ayo, kalau rata kanan gimana nih? Ya, rata di kanan, Sir. Oke, benar ya. Kalau rata kanan, tulisan yang kita buat ini malah yang di sebelah kanannya yang mari hilang-hilang lagi nih. Ribet banget nih, harus memperbesar, memperkecil. Oke, kalau saya rata kananin, nah, maka yang di sebelah kanannya lah yang rapi. Bahkan yang di sebelah kirinya jadi tidak rapi. Seperti contoh nih, tadi kan salah satu ini kan berada di sini kan, karena kita buat rata kanan, dia akan berada di sini. Jadi di sebelah kanannya yang rapi tulisannya. Seperti contoh, ini saya buat lagi penggaris biar kita tahu nih, kalau ini betulan rata. Nih, saya tarik ya. Nih. Nah, ini udah rata nih. Nah, ini jadinya dia berada di rata kanan. Kalau kita buat di rata kiri, dia akan berada di kirinya yang rata. Kalau sebuah di tengah, maka dia di tengahnya yang rata. Kalau sebuah di rata kanan, maka di kanannya yang rata. Nih, saya kasih contoh. Kalau seklik yang ini, justify. Apa itu justify? Coba diperhatikan. Rata kiri dan kanan, Sir. Rata kiri kanan berarti bagian kirinya sama bagian kanannya itu rata semua, rata sampai bawah. Seperti contoh, saya klik ini ya, rata kiri kanan atau justify-nya nih. Maka dia seperti begini. Di kiri rata, di kanan juga rata. Nah, kemudian saya coba hapus dulu nih, note-nya saya hapus dulu nih. Oke, perhatikan, fokus kepada tulisannya. Mana lebih rapi? Yang kiri seperti begini, yang ini, atau yang ini? Mana yang rapi dari keempatnya? Kalau saya bertanya. Yang kiri kah, yang tengah kah, kanan kah, atau kiri kanan? Kiri kanan. Kiri kanan. Mana nih? Ayo, mana lebih rapi? Kiri kanan, tengah, kanan, atau tengah kiri? Center. Atau ketikan yang kita buat itu lebih rapi menggunakan kiri dan kanan. Benar, Herwit, benar ya. Kita menggunakan namanya justify. Nah, semua di sini pasti saya yakin udah pernah melihat koran. Benar atau tidak? Pernah melihat koran? Atau pernah membaca koran? Nah, Oke.
Ada yang bilang, saya masih belum pernah lihat koran nih. Biar saya kasih tunjuk. Koran itu tulisannya menggunakan rata kiri kanan. Seambil contoh nih. Kita buka gambar nih. Kita pilih yang ini. Nah, tulisannya ini dia pakai rata kiri kanan ya nih, dari atas sampai bawah rata, dari atas sampai bawah rata kanan. Nah, jadi biar diingat ya, kalau kita mau mengetik di komputer misalnya nih, papa mama kita lagi mengerjakan sesuatu di Microsoft Word ini. Mas, ini aku yang buat aja, sini aku yang ngerjain. Contohnya, kemudian bolehlah kita buat rapi seperti gini menggunakan rata kiri kanan seperti begini. Nah, koran manapun penulisannya itu menggunakan rata kiri kanan. Mau yang ini, atau yang manapun itu menggunakan rata kiri kanan. Tapi tulisannya kecil kali, Sir. Gimana? Tulisannya Tulisannya kecil kecil. kali. Ya namanya kita melihatnya dari gambar atau nanti nih coba dilihat ya. Mau itu majalah atau buku-buku yang ada tulisannya itu semuanya menggunakan justify atau rata kiri kanan. Tujuannya kenapa? Ya tujuannya itu adalah supaya lebih rapi bentukannya. Mau ke toilet? Oke. Nah, sampai di sini dulu nih. Dari rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, ada yang mau ditanyain sama saya? Nggak ada? Atau paham semua nih? Paham semua Paham, ya? Sir. Oke, ini pasti lebih menarik, lebih enak lagi kalau misalnya kita sambil praktek di lab. Setuju atau tidak? Setuju ya. Nah, tapi makanya ini kan lagi zamannya COVID. Jadi sulit nanti kalau misalnya kita belajar di kelas. Oke. Sampai di sini. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, sebentar ya. Ada mau jumlah mahasiswa atau mahasiswi di kelas 4B itu adalah 31. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 38 jumlah siswa-siswinya. Satu kelas ada berapa orang nih? Di kelas ada 42. Di sini tadi ada 31. Sini ada 7, 38. 42 kurang 38 itu jumlahnya adalah 4. Berarti ada 4 siswi yang masih belum masuk. Oke. Nah, dari pembelajaran kita ini ada yang mau ditanya tidak nih sama Sir? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ada yang mau baca lagi? Di bawah bentuk tabelnya. Halaman 37. Saya pilih orangnya deh. Yang membaca itu adalah Seankai Kusuma. Halo Seankai, kedengaran suara saya nggak Seankai? Dibaca ya nak, Seankai. Di halaman 37. Bagian yang ini. Di bawah tabel. Ayo. Seankai ada punya buku atau gimana nih Seankai? Halaman 37. Yang ini nih. Halaman 37 di bawah tabel ini. Ya, dibacanya nah, boleh? Oke, atau Gerald Tarigan nih, ayo Gerald dibaca nak Gerald. Setiap jenis perataan teks memiliki penggunaan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, untuk membuat judul suatu puisi atau cerita pendek, biasanya digunakan perataan teks enter. Pada awal pengetikan dokumen baru, biasanya perataan teks yang digunakan adalah rata kiri atau left.
Akan tetapi kamu dapat mengganti jenis perasaan teks sesuai dengan keinginanmu. Kamu dapat mengatur jenis peralatan teks pada program Microsoft 2010 dengan melakukan langkah kerja berikut. Oke, sampai di situ dulu nih. Thank you ya. Terima kasih. Gerald sudah membacanya nih. Nah, jadi yang dari temannya itu bisa kita simpulkan atau kita ambil intinya itu adalah bahwa di setiap bagian yang ini, di antara keempat ini, semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Setuju atau tidak? Semua bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, kita boleh mau pakai yang kiri ini boleh, yang tengah boleh, kanan boleh, kiri kanan juga boleh. Tergantung kita. Sama juga seperti begini. Kalau saya bertanya kepada anak laki-laki dulu nih, sukanya warna apa? Oke. Ayo, kalau anak laki-laki sukanya warna apa nih? Gimana? Warna biru. Warna biru. Ada bilang warna merah, ada yang bilang warna hijau, ada warna biru, warna hitam. Kalau perempuan sukanya warna apa nih? Hitam, biru, ungu. Oke, ada warna hitam, ada warna biru. Yang lain gimana? Tapi semua warna itu boleh tidak kita sukain. Contohnya ada warna kuning, ada warna pink. Boleh nggak kalau kita sukain? Boleh. Boleh ya. Nah, sama juga seperti yang ini, tombol keempat ini, itu tergantung kita mau sukain yang mana. Kalau untuk anak perempuan tadi sukanya contohnya ada warna putih, ada warna biru, anak laki-laki juga ada suka warna hitam, ada suka warna lain. Nah, jadi tergantung balik kepada diri kita sendiri, mau fokus ke mana, mau pakai yang mana, mana yang lebih enak, mana yang lebih menarik untuk kita gunakan. Sampai di sini dulu nih. Bagian yang A, ada yang mau ditanyain sama Se? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut masuk ke langkah kerjanya. Langkah kerja sepengen yang baca Catherine Angelica. Ya, Catherine dibaca nak. Langkah kerja. Yes, sir. Ya, nak halaman 37 yang langkah kerjanya ini. Langkah kerja mengatur paragraf. Satu blok kata atau paragraf yang akan kamu atur perataan teksnya. Misalkan pada teks judul seperti pada gambar berikut. Oke. Klik ikon perataan center, maka hasilnya sebagai berikut. Dengan cara yang sama, lakukanlah perataan teks pada paragraf yang lainnya. Oke, sampai di situ dulu. Thank you, Catherine. Nah, ini di sini kita coba sambil kita praktekin. Ini kita ambil tadi adalah judulnya itu adalah Microsoft Word. Sebagai contoh, saya buat Microsoft Word 2010. Nah, kata yang nomor, ya, coba semuanya dibalik dulu bukunya di halaman 38 ya. 38. Tadi judulnya itu kita buat pakai apa nih? Pakai rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan nih? Ayo. Gimana nih? Tadi temannya barusan membaca nih. Untuk judul kita menggunakan yang namanya apa? Pakai mana nih? Loh, masa dari 31 orang nggak ada yang bisa menjawab? Yang namanya judul. Gimana? Oke, betul ya. Yang namanya judul itu berada di tengah, sama seperti begini. Di koran juga sama. Ini judulnya. Judulnya berada di
bagian tengah atau yang ini nih. Nah, ini judulnya dia berada di tengah atau ini. Nah, ini judulnya berada di tengah, ini juga tengah. Nah, masih banyak jenis-jenis yang namanya judul itu berada di tengah. Itu udah bagian konsepnya. Kalau yang namanya judul berada di tengah. Nih, kita buat pakai center nih. Kemudian ini dia berada di tengah. Nah, seperti begini. Kemudian kalau bagian untuk paragraf pertama itu menggunakan namanya itu adalah justify, berarti rata kiri kanan. Nah, jadi di sini kita boleh buat suka hati kita. Contohnya, ini kita pakai rata kiri kanan. Kemudian paragraf keduanya kita menggunakan rata tengah boleh. Yang ini rata kiri boleh. Nih. Yang satu lagi rata kanan. Seperti begini. Jadi, terserah kita. Suka-suka kita mau buat seperti bagaimana. Tapi jika misalnya saya bertanya, ini terlihat rapi tidak tulisannya, ketikannya? Ayo. Untuk yang offline dulu saya tanya, rapi atau tidak? Ya. Kalau yang online gimana nih? Tulisan atau ketikan yang sudah kita buat ini terlihat rapi atau tidak? Ayo, rapi atau tidak nih tulisannya? Paragraf-paragrafnya ini 1, 2, 3, 4 nih. Oke, ini saya bertanya dulu nih. Ini pakai rata apa nih? Ayo, Rata mana kiri. nih? Ya, coba dijawab ya. Enggak apa-apa kalau salah, saya enggak akan makan orang kok selalu. Rata kiri atau rata kiri kanan nih? Rata kiri kanan. Oke, benar ya. Sorry. Lihat. Ini yang saya pakai ini menggunakan rata kiri, bukan rata kiri kanan. Seperti contoh, jika misalnya seblok bagian yang ini, lihat, dia akan nampak di bagian rata kiri. Kalau yang ini seblok, ini menggunakan rata apa nih? Ayo. Rata tengah, benar ya, lihat. Ketika seblok tulisannya ini, dia akan berpindah, lihat. Di bagian ini, dia berada di bagian rata tengah. Nih ya, kemudian ini seblok lagi nih, bagian yang ini. Nih, maka dia akan berpindah ke rata kiri. Nah, kalau yang ini gimana nih? Ayo, rata apa nih? Hello. Rata kanan kiri. Gimana? Oke, Rata benar kiri. ya, rata kiri. Ini ada terdapat di bagian sini. Yang terakhir, yang ini nih. Kalau yang ini, rata apa nih? Rata kiri. Gimana? Rata Rata kanan. Oke, benar ya. Ini adalah rata kanan. Kenapa rata kanan? Karena di bagian I-nya ini sejajar atas dan bawah. Oke. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak nih sama saya? Ayo. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau coba nih kita ubah lagi, kita buat lagi. Kita sekarang coba main permainan nih menggunakan Microsoft Word. Permainannya itu gimana, Seh? Nah, coba satu orang memilih satu kata. Contohnya dari saya mau buat katanya itu adalah aku. Oke, ini kita akhirin aja ya. Pembelajaran kita sampai sini, kita ada habis pembelajarannya. Saya